Can you say this to me? Get this feeling you have rescued me. Sing it out, sing it out. Jesus is alive. Empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. Oh, he's alive. Oh, happy day, you wash my sin away. When I stand in that place, Realize meaning face to face. I'm yours, Jesus. And of joy, perfect peace. Happy day, finally we'll see, celebrate. Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day,你是指我的天。你洗净我的罪。生命完全改变，永远不再一样。oh, what a glorious day! What a glorious day! That you have saved me. Oh, what a glorious day! What a glorious way! Jesus! Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Happy day, you wash my sin away. Shalom saudara, selamat siang pada hari ini dan kita boleh ketemu melewati live streaming pada saat ini. Dan saya percaya bahawa sudah seberapa minggu-minggu ini kami tidak dapat berbakti bersama-sama, tapi kami tetap boleh puji Tuhan dan bersyukur bahawa kami ada high teknologi untuk kita bertemu lewat streaming ini. Dan saudara, pada hari ini saya akan baca di kitab Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai yang ketiga, dan juga pada kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Di manakah dikatakan bahawa di Mazmur 46 ayat 1 dikatakan bahawa untuk pimpinan biduan dari Bani Korat dengan lagu Al-Mazmur, nyanyian Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat ketiga, sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Salah. Dan di mana di Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 dia katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan pada hari ini kita lihat, dan sebelum saya mau bawa firman Tuhan, kita boleh lihat bagaimana kita bisa berdoa di tengah-tengah krisis dunia. Topik pada hari ini sangat menarik untuk kita belajar bersama-sama. Dan kita tahu bahwa dunia sementara ini lagi goncang. Dan kita seringkali tidak tersangka, tidak terduga. Dan kita lihat bagaimana dunia mulai tonggang langgang, terbalik. Dan kita akan lihat bahwa di mana-mana dunia itu mengalami virus COVID-19. Dan virus ini akan terus berlipat dan tambah banyak. Dan kita akan lihat setiap hari di berita-berita di mana kita dengar, itu sangat menyedihkan. Bahwa kita lihat sejumlah orang-orang yang terinfeksi dan ada yang meninggal. Dan selama 4 bulan yang lalu, kita lihat bahwa bagaimana COVID-19 ini serang baik juga di Indonesia, di Singapura, di Malaysia. Dan di sini kita lihat pada hari ini sudah hampir 925,000 sebanyaknya orang yang sudah terinfeksi. Dan apalagi yang orang yang meninggal. Dan sudah kira-kira 46,000 ke atas. Dan jumlah ini akan bertambah terus. Kami akan melihat di mana dan orang mulai hidup dengan ketakutan. Dan kita lihat bahwa apakah di dunia ini ada tempat yang kita berdapat aman? Boleh dikatakan iya atau tidak. Dan kalau kita katakan tidak, tempat di dunia ini tidak ada tempat yang nyaman buat kita. Dan kita tahu bahwa kita selama kita hidup ada di tempat yang manusia yang pernah jatuh dalam dosa seperti Adam dan Hawa. Dan dunia ini penuh dengan dosa. Kita tahu bahwa di mana kita akan harus lewati dan mengalami. Dan kita akan lihat secara dampaknya. Dan ini tidak boleh tersembunyi di mana-mana. Dan kita tahu bahwa dunia ini tidak 100% yang kita dapat hidup dengan yang nyaman. Dan kalau kita mau katakan dengan satu jawaban iya, apakah dunia kita boleh hidup dengan nyaman? Kita tahu bahwa kita akan meletakkan iman kita dan harapan kita di dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya bahwa orang yang sudah bertobat dan menaruh imannya kepada Yesus, itu adalah tempat yang mereka rasanya aman. Dan saya mau beri satu contoh kepada saudara. Di mana kita lihat bahwa setiap negara, bangsa yang lagi melacak penyebaran virus ini seperti satelit. Dan kita lihat bahwa dengan satelit ini, kita tahu bahwa ini secara global. Dan kalau kita lihat kalau badai yang akan datang, satelit ini akan memberi kita awasan. Dan kita tahu, dan dengan awasan ini, kapan badai ini akan datang. Tapi kita lihat secara ini, dan virus ini tidak bisa kelihatan. Dan semakin orang yang melacak di sini, semakin mereka rasanya ketakutan. Dan virus ini akan terus memberi mereka sesuatu gentar pada waktu mereka dengar sejumlah orang yang terinfeksi dan sejumlah orang yang meninggal. Tapi kita lihat dengan hal ini, kalau kita mau rasanya nyaman, kita harus tahu bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Dan kita tahu di sini bahwa virus ini tidak kelihatan. Dan ini seperti musuh yang serang kepada orang-orang Kristen. Dan kita tahu bahwa satu hal yang orang kan tahu di mana mereka rasanya terinfeksi pada waktu virus ini sudah serang kepada mereka. Dan kita tahu bahwa kita ini mudah diserang. Mudah dikena serang oleh karena virus ini. Tapi kita harus hati-hati. Dan saat ini kita tahu bahwa kita harus belajar bersandar kepada Tuhan dan percaya kepada Dia. Dan di mana dikatakan hari ini di kitab Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai ke 3. Memberi kita suatu fondasi untuk percaya kepada Tuhan. Dan pada waktu dalam saat krisis ini.
Dan kita lihat poin yang pertama di sini kita akan belajar. Dan Mazmur memberitahu kepada kita bukan hanya coba memberikan kita bahwa kira-kira kapan atau di mana badai ini akan datang. Itu sebabnya kita baca dari Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai ke 4 yang tadi kita baca. Dan dikatakan di sini bahwa Allah itu adalah bagi tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan saat terbukti. Kita tahu hanya satu hal yang kita belajar. Satu hal yang kita boleh tahu bahwa kita selalu percaya bahwa kita dapat aman di dalam tangan Tuhan. Dan kita tahu bahwa saat ini kita tahu itu ada sumber perlindungan dari Tuhan. Dan walaupun kita harus lewatin badai ini, krisis ini, pada waktu kita percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa kita dapat tempat perlindungan, di mana kita boleh lihat bahwa Allah adalah sebagai penolong kita dalam waktu-waktu kesesakan kita. Dan kita tahu di sini bahwa Allah tidak pernah menunjuk kita tentang kedatangan badai. Dan kita pun tahu bahwa pada waktu Allah akan memberitahu kepada kita badai ini akan datang, kita rasanya kita tidak nyaman. Dan kita rasanya kita mau sembunyi. Tapi saat ini kita tahu di mana kita boleh datang kepada Tuhan, kita dapat damai dan tenang dalam hati kita pada waktu kita bersandar kepada Dia. Dan itu dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Satu-satunya kita boleh percaya kepada Tuhan bahwa itulah tempat perlindungan bagi kita setiap orang. Sebagai orang Kristen, kita tetap menaruh hati kita dan hidup kita dalam tangan Tuhan. Poin yang kedua kita di sini kita akan belajar. Dan setiap saat, terutama di saat krisis, kita perlu firman Tuhan sehingga kita memiliki fondasi yang kuat untuk membangun kehidupan kita. Memang kita tahu bahwa hanya firman Tuhan akan memberi kita kekuatan. Firman Tuhan akan membangkit kita. Dan saat kita melihat kita harus lewatin situasi saat ini, krisis ini. Kalau kita baca firman Tuhan itu adalah fondasi kekuatan kita. Dan kita lihat di sini, ada seorang penulis di Kor panjang, Kor yang lama. Dikatakan bagaimana kekuatan fondasi, hai orang saleh, orang yang meletakkan imannya kepada firman Tuhan. Bagaimana kekuatan fondasi kita? Itu dicetak dalam tahun 1787 oleh John Ripton. Dan kita tahu bahwa lagu ini, kor ini, kita tahu bahwa Tuhan akan memberi kita tenang di mana pada waktu kita harus menjalani krisis ini. Ripton boleh bersuka cita walaupun saat ini dia melewati krisis. Pada waktu dia menulis lagu ini, dia mengalami suatu keadaan yang sangat sulit buat kehidupannya secara pribadi. Dan dia hanya percaya kepada fondasi yang kuat di hadapan Tuhan. Dan dia tahu bahwa hanya Tuhan boleh memelihara dia, beri dia tenang, dan mendorong kehidupannya supaya dia boleh tetap jalan, tetap maju di hadapan Tuhan. Dan kita lihat di kitab Petrus pasal kitab yang kedua, 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Dikatakan di sini bahwa Petrus memberi kita suatu jaminan, suatu assurance. Ya, dan dikatakan di sini bahwa dengan demikian kita makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti
memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saat kita bahwa tidak ada waktu lagi untuk kita hidup sebagai seorang percaya, dan kita tahu bahwa hanya firman Tuhan boleh beri kita kekuatan. Kita harus tetap pegang iman kita kepada Tuhan. Melalui krisis ini yang kita mengalami, kita tahu hanya firman Tuhan boleh beri kita kekuatan. Yang kita tahu, seringkali kita harap kalau Tuhan memberi kita info atau memberi kita tahu tentang kedatangan krisis atau badai yang kita akan lewatin, kita tidak mau maju, kita rasanya takut. Dan itu karena Tuhan tidak pernah memberitahu atau tidak memberi info kepada kita apa yang kita harus lewatin, apa yang kita harus jalanin. Tapi kita tahu suatu hal, pada waktu kita sudah tahu info ini yang kita tahu, kita rasanya tidak nyaman untuk menghadapi kesusahan, kesulitan, dan kesukaran. Dan kita tahu apa yang dikatakan di sini. Kita harus tahu bahwa itu semua yang Yesus sudah katakan bahwa Dia sudah mengalahkan segala-galanya. Yesus sudah menang. Dan kita tahu bahwa di sini Yesus tahu apa yang kita mengalami saat ini. Yesus tahu apa yang kita harus jalani. Melalui krisis ini, kita tidak bisa mengkontrol kehidupan kita. Kita hanya boleh serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Hanya satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan tetap janji Dia ada bersama-sama dengan kami semua. Dia adalah Tuhan yang tetap kontrol dalam keadaan dan situasi ini. Dan saat ini kita boleh belajar. Kita boleh belajar bersama-sama. Allah tetap mengkontrol segala hal dalam keadaan dunia. Walaupun kita mengalami bagaimana badai atau krisis yang membuat kita goncang dan ketakutan, tapi kita tahu kalau iman kita pegang iman kita dan percaya kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita tidak akan lari dan kita tidak akan sembunyi. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah pelindungan kita. Di mana kita pergi, Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Dan dengan kesimpulan di sini kita akan belajar suatu hal yang kita boleh belajar di sini. Percaya bahwa Allah tetap pegang tangan kita. Dan pegangan Tuhan itu akan tambah erat di mana kita berjalan setiap hari. Dan kedua, kita akan belajar di sini, kita boleh lari dan cari perlindungan di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Dan Dia adalah kekuatan kita. Dan kita tahu bahwa pada saat kita perlu dalam kesesakan kita, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan mau kita belajar untuk bersandar kepada Dia dan bertumbuh secara rohani. Dan aplikasi dalam kesimpulan saya di sini, bahwa kita boleh belajar dengan 3 hal yang kita bisa mendorong kehidupan kita pada waktu dalam krisis. Nombor 1, percaya kepada Tuhan. Dalam saat kita boleh dapat perlindungan yang kita tidak rasa tergoncang, dan kita tahu bahwa dalam saat kesusahan, biar iman kita tidak goyang. Nombor 2, percaya kepada Tuhan, di mana bahwa kita akan melihat begini, kehidupan sungai kita itu akan terus tetap tidak akan berhenti. Kita tahu bahwa selama kita ada dalam tangan Tuhan, kehidupan kita sebagai orang Kristen akan mengalir terus. Dan ketiga, kita boleh percaya kepada Tuhan dan Dia ada bersama dengan kita, dan Dia tetap ada di atas tatanya. Dia tetap kontrol segala-galanya. Dan sudah pada hari ini,
sebelum saya tutup dalam doa, saya mendorong saudara tetap ingat saling berdoa buat saudara-saudara kita, baik yang ada di Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Berdoa buat mereka, berdoa buat keluarga kita, berdoa buat setiap bangsa-bangsa yang mengalami krisis ini. Dan kita juga berdoa untuk para medis yang kita tahu bahwa di mana mereka ada di dalam front line, mereka tetap berkorban dirinya untuk kebaikan kita semua, dan mereka kerja keras untuk menatasinya. Dan kita juga berdoa buat keluarga mereka. Dan biarlah kita tetap bersama-sama akan melihat bahwa Allah akan memberi restorasi, akan menyembuh semua orang yang dalam terinfeksi. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberi restorasi kepada kita semua dan setiap bangsa yang mencari kepada Tuhan. Ya, itu saja firman Tuhan, dan tetap berdoa, dan kita akan ketemu lagi pada waktu kesempatan yang baik lagi. Amin. Saudara, saat ini adalah minggu pertama dan sudah akan siap untuk mengambil perjamuan suci. Mohon sudah siap roti dan air anggur di rumah, dan kita boleh ambil secara pribadi setelah kita sudah dengar firman Tuhan. Dan kita saat ini kita boleh ingat dan berdoa pada waktu kita ambil perjamuan suci ini. Dan saat ini kita akan berdoa bahwa Tuhan memberkati roti dalam cawan ini. Allah Bapa yang baik, saat ini kami minta Engkau memberkati roti dalam cawan ini. Saat ini Tuhan, kami dah boleh datang. Kami mau berdoa Tuhan, khusus kepada krisis ini yang setiap negara yang mengalami. Bapa, kami minta Kau tunjuk belas kasihan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami minta mujizat akan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan kita tahu Tuhan, Engkau akan terus memelihara kehidupan kita secara pribadi. Berkati roti dalam cawan ini, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roti yang sudah pegang adalah tubuh Kristus. Dan pada malam sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus memberi kepada murid-muridnya dan katakan, ambil dan makan. Inilah tubuhku. Saat ini kita akan ambil roti ini bersama-sama, dan kita akan percaya bahwa Tuhan akan pasti menolong kita dalam saat-saat krisis ini. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Cawan ini melambangkan darah Yesus. Dan dia memberi kepada murid-muridnya dan katakan, inilah darah perjanjianku. Ambil dan minum dan ingat pada dia. Oleh karena bilu-bilu Tuhan Yesus Kristus kita dapat kesembuhan. Saudara saat ini mengalami kesakitan, keluarga yang sakit, kita percaya bahwa Tuhan akan sembuh mereka. Mari kita minum cawan ini bersama-sama. Dan saat ini kita tetap berdoa buat bangsa Indonesia, Singapura, Malaysia, dan seluruh dunia. Kita mau minta Tuhan melakukan mujizat-Nya dan menunjuk kuasa-Nya di tengah-tengah krisis ini. Mari kita berdoa.
Bapa, Engkau yang sungguh baik. Engkau ada Allah yang berkuasa. Kami mau berdoa Tuhan, khusus buat bangsa Indonesia, Singapura, Malaysia, dan seluruh dunia yang mengalami krisis ini. Kami minta Engkau menunjuk belas kasihan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkau ada Allah yang berkuasa. Tuhan, kami minta bahwa kuasa-Mu akan terus nyata di tengah-tengah setiap orang Tuhan. Orang yang sakit, yang kita tahu siapa mereka. Kami minta Engkau lakukan mujizat-Mu Tuhan. Sembuhkan mereka. Kami minta Tuhan bahwa Engkau akan tunjuk kuasa-Mu Tuhan. Berilah belas kasihan-Mu Tuhan kepada Singapura, Indonesia, dan Malaysia, dan seluruh dunia yang mengalami krisis COVID-19 ini Tuhan. Kami minta Engkau nyatakan kuasa-Mu. Hapuskanlah wabah ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau akan lakukan mujizat-Mu. Terima kasih Bapa. Bungkuslah setiap para dokter, suster, dan nurses Tuhan. Dan juga kami minta kekuatan-Mu khusus kepada pemerintah Tuhan. Yang mereka kerja keras untuk menatasi krisis ini. Kami juga berdoa buat ekonomi. Kami juga berdoa buat keluarga kami. Tuhan, lindungi mereka Tuhan di mana mereka pergi. Kami berdoa Tuhan. Kami minta bahwa Engkau lindungi kami di mana kita pergi. Kami keluar dari rumah, kami pergi ke kantor, kami bekerja. Tuhan, Kau bungkus kita dengan darah-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.